Moms and Dads, yuk jadi best parent. Bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo Moms and Dad, selamat datang kembali di Siniar Obrolan Meja Makan. Di episode ini kita akan berbincang dengan dokter spesialis anak Aldila Dina Resti mengenai sukses mengasihi. Nah, sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Obrolan Meja Makan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin dan Kamis. Moms and Dad, sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya yaitu mengasihi hingga anak berumur 2 tahun. Nah, peran mengasihi ini bukan hanya peran mom saja loh, tapi juga dads. Dads memiliki peran penting dalam memberikan dukungan mengasihi sehingga moms lancar menyusui dan nutrisi si kecil tercukupi. Benarkah niat dan keinginan yang kuat dapat memperlancar ASI? Itu mungkin salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika moms hendak menjalani program mengasihi. Hal yang terlihat sederhana tetapi sering kali dihiraukan. Padahal dasar ini yang bisa menjadi langkah awal sukses mengasihi. Nah, apa saja langkah lainnya yang perlu moms dan dads ketahui? Yuk langsung saja kita simak wawancara Nita Febriani, asisten editor nakita.id bersama dokter spesialis anak Aldila Dina Resti mengenai sukses mengasihi. Mama dan papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, persembahan Medio by KG Media di Spotify. Hai Mom, selamat datang di podcast Obrolan Meja Makan bersama saya Nita Febriani, asisten editor dari Nakita ID. Nah, bertepatan dengan Pekan Menyusui Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus kemarin, di episode podcast Obrolan Meja Makan kali ini, Nakita akan mengangkat tema mengenai sukses mengasihi bersama dengan dokter spesialis anak yang sudah bergabung juga bersama kita di sini ada Dr. Aldila Dina Resti, SPA. Halo dokter, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak? Sehat? Sehat dokter, alhamdulillah. Senang banget bisa ngobrol bareng dokter terkait dengan tema dari podcast kita yaitu tentang sukses mengasihi. Nah dokter, langsung aja nih ya kita masuk ke pembahasan terkait dengan topik kita pada hari ini. Mengasihi atau memberikan air susu ibu kepada si kecil itu kan sebenarnya adalah proses alamiah yang terjadi setelah seorang wanita melahirkan ya dok ya. Tapi ternyata nih pada kenyataannya banyak juga ya dok kalau ibu-ibu ini banyak yang gak berhasil menjalankan proses mengasihi sesuai dengan yang direkomendasikan, yaitu 6 bulan pertama memberikan ASI eksklusif atau hanya ASI saja dan kemudian dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI. Benar nggak sih dok fakta ini? Ya, betul banget ya. Jadi memang fisiologisnya pada saat seorang ibu itu sudah melahirkan memang hormonnya sudah siap ya untuk pada saat bayinya keluar untuk mengeluarkan air susunya. Nah, kenapa sih memang beberapa ibu yang emang nggak siap itu sebenarnya bukannya produksinya nggak ada ya, mungkin ada beberapa pengetahuan yang memang belum dimengerti sebelumnya gitu ya. Memang seharusnya dan sebaiknya sebelum melahirkan bisa baca-baca dulu, atau misalnya sekarang informasi sudah banyak didapat ya Mbak ya. Mungkin seperti kita kan pasti juga pernah membahas seperti itu ya, seperti podcast kita kali ini juga seenggaknya ada beberapa ibu yang sudah mau melahirkan sudah siap gitu. Bagaimana cara menyusui, bagaimana posisinya, bagaimana sih biar ASI itu banyak seperti itu supaya nanti berhasil bisa sampai 2 tahun. Oke, nah kalau misalnya dirunut nih dok, sebenarnya ASI itu mulai kapan sih dok diproduksi? Ada yang bilang sebenarnya pas sedang hamil pun udah masuk trimester akhir, kita bisa ya dok ngelakuin stimulasi supaya nanti ketika melahirkan ASInya udah keluar lancar. Nah jenis-jenis stimulasi yang perlu dilakukan sejak kehamilan itu seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau pada saat lahir itu biasanya belum keluar, justru belum terlalu banyak ya, produksi ASInya itu belum banyak. Cuma memang sudah hormonnya sudah mulai siap seperti itu. Cuma untuk produksinya sendiri, dia pada hari pertama bahkan bisa sampai hari kelima itu baru bisa keluar banyak. Biasanya kurang lebih 500 ml per hari gitu ya. Biasanya itu yang hari kedua, ketiga itu baru keluar yang kolostrum ya, yang warnanya seperti kekuningan seperti itu. Untuk stimulasi itu ada sih seperti stimulasi pijat payudara gitu ya. Tapi itu kembali lagi karena untuk fisiologisnya memang tidak semua ibu akan mengeluarkan ASI di hari-hari pertama akan banyak gitu. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa nanti takutnya ibunya stres ya. Jadi pada saat lahir lo kok ASInya belum banyak, karena memang itu fisiologis gitu. Wajar banget kalau misalnya
belum keluar banyak gitu ya, walaupun cuma sedikit itu sangat berarti sih kolostrum tadi. Apalagi ibu-ibu yang lahirnya secara operasi. Nah, itu biasanya lebih terlambat lagi tuh dibanding ibu-ibu yang spontan begitu. Jadi perlu dipahami bahwa nggak cuma harus makan banyak atau misalnya stimulasi apa boleh-boleh aja sih ya, seperti stimulasi payudara tadi. Tapi jangan juga kayak waduh nanti kok nggak banyak. Jadi akhirnya semakin teracuni semakin nggak ada. Benar banget dok, karena kadang nih sebagai ibu baru juga emang banyak banget saran dan tekanan dari keluarga dan juga orang di sekitar juga ya dok, yang justru membuat ibu baru ini malah kebingungan dan bisa menghambat keberhasilan mengasihi. Nah kalau dari dokter sendiri ada nggak sih dok tipsnya supaya nih kita sebagai ibu baru ya kadang-kadang keadaannya clueless gitu ketika melahirkan ya dok, bisa punya support system yang mendukung keberhasilan untuk menyusui ini? Ya. Jadi pada saat kita hamil, yaitu tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan, mulai cari tahu gitu ya, cari tahu bagaimana, apalagi untuk ibu-ibu baru. Jadi edukasi itu bukan cuma hanya ibunya saja ya, tapi ke suaminya juga gitu. Dan kalau bisa satu keluarga, cuma kalau misalnya kita nggak bisa ngumpulin keluarga, seenggaknya si suami juga gitu ya. Nanti kalau pada saat istrinya capek gitu kan, biar bisa gantian sama suami, supaya apa? Supaya terjaga kondisi si ibu, supaya menghasilkan ASI yang banyak dan stabil seperti itu. Kalau misalnya kiat-kiatnya sendiri, pertama belajar bagaimana cara memposisikan bayi pada saat disusui ya, posisinya, kemudian bayinya menghadap ke ibunya, jadi seperti garis lurus, jadi mukanya menghadap ke payudara, dagunya tuh di bawah bagian areola ya, jadi menyusu tuh bukan di puting seperti itu, bagian areola yang atasnya itu lebih banyak kelihatannya dibanding di bawahnya. Itu supaya apa? Supaya bayi itu menstimulasi payudara, semakin ASINya banyak keluar, kemudian bondingnya juga ada, akhirnya ASINya juga akan semakin banyak gitu. Dan biasanya berhasil ya, kalau perlekatannya itu bagus, tidak lecet, ibunya makin bahagia, ya ASINya akan semakin berlimpah dan lama gitu. Nah, tadi juga disebutkan nih sama dokter kalau edukasi ke suaminya tuh juga perlu. Nah, terkait dengan edukasi ke suami dan juga peran suami nih dok. Sebenarnya tuh suami bisa ngebantu kita apa aja sih dok supaya proses mengasihi ini bisa berjalan dengan sukses? Oke, banyak banget ya. Jadi mungkin kalau dibilang si istri itu mau makan apa gitu diturutin aja ya, karena kan setiap pada saat ibu menyusui itu diperlukan makan yang lebih kalorinya dibanding orang yang biasa ya, yang tidak menyusui. Bisa 3-4 kali, minumnya juga harus banyak. Jadi kalau misalnya pengen apa, kalau bisa memenuhi silahkan dipenuhi gitu ya. Terus habis itu kalau istrinya capek, apalagi yang tiap malam bangun nyusuin kan pasti ibunya gitu ya. Kalau tidak tambahan susu formula bisa dipijetin ibunya. Gantian tidurnya, istirahat itu untuk ibu baru penting banget ya. Sebenarnya suami istri sih ya, jadi gantian gitu. Kalau bisa gantian, karena kan saling kerjasama. Biar apa? Biar ASINya si ibunya juga lancar, anaknya juga pintar, perkembangannya baik, pertumbuhannya juga baik. Oke, nah tadi disebutkan juga kalau ASI ini erat kaitannya dengan perasaannya ibu ya dok ya. Jadi tadi ibu diminta untuk selalu happy, nggak boleh stres, suami juga harus ngedukung gitu ya supaya itu terwujud. Tapi ternyata nih dok, nggak jarang juga bahwa proses menyusui ini sendiri justru jadi penyebab si ibu ngerasa stres, ngerasa down, ngerasa sakit atau hopeless dan sebagainya. Gimana nih dok buat para ibu-ibu yang merasakan seperti itu, bagaimana caranya untuk mengendalikan perasaan yang seperti itu? Mungkin perlu diketahui ya, untuk ibu-ibu baru ya biasanya mengalami stres pasca lahir ya. Biasanya cuma berlangsung kurang lebih 2 minggu lah tuh ya, seperti baby blues. Baby blues itu cuma berlangsung 2 minggu, wajar gitu ya, apalagi pada anak pertama. Tetapi kembali lagi kalau misalnya tahu kiat-kiatnya, misalnya tahu cara healingnya gimana gitu ya, terus susui bayi sesuai dengan kebutuhan, kita lihat muka bayi kita, ajak bicara, ikatan bonding yang kuat, itu akan menghilangkan stres itu sedikit demi sedikit. Apalagi pada saat sudah baby blues syndrome itu hilang, itu terasa sekali bahagianya gitu, udah mulai seperti ini punya anak, mau nyusui itu seperti ini senangnya seperti itu, beda nanti rasanya. Oke, nah tadi juga dokter menyebutkan kan terkait dengan perasaan dan juga niat untuk menyusui ini harus kuat ya dok dari ibunya sendiri. Nah selain dari niat dan juga stimulasi itu, sebenarnya ada nggak sih dok faktor yang bisa memperlancar atau malah menghambat produksi ASI kita yang itu tuh di luar kendali kita dok? Biasanya itu apa yang dialami oleh ibu dok? Kalau misalnya memperlancar itu bisa kita usahakan ya, misalnya tadi seperti makan, minum, istirahat yang secukupnya kalau bisa. Tapi kalau yang menghambat itu juga bisa. Jadi
kalau dari faktor ibunya biasanya ibu yang obesitas itu juga agak kesulitan ya untuk membuat ASI-nya itu lancar, atau ibu-ibu yang ada keluhan penyakit seperti diabetes seperti itu, atau ya dia punya stres gitu ya. Jadi memang ada beberapa ibu yang stresnya itu benar-benar mengganggu dan akhirnya produksinya berkurang. Lalu tidak mengerti cara memposisikan bayi saat menyusui, perlekatannya tidak terjadi, akhirnya stimulasinya kurang, ASI-nya nggak keluar juga. Atau ibunya udah stres duluan, akhirnya langsung tambahan susu formula seperti itu. Ya, jadi sebenarnya masih banyak sih. Cuma yang paling sering itu biasanya stres pasca lahir yang paling sering. Nah dok, terkait dengan kesuksesan menyusui ini kan kita perlu melewati masa panjang ya dok ya, dari bayi lahir sampai berusia 2 tahun nanti. Sebenarnya selama itu kita tuh butuh ASI booster nggak sih dok? Dan kalaupun butuh, sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ASI booster terhadap keberhasilan kita menyusui? Oke, sebenarnya kalau yang saya baca-baca, ASI booster itu nggak selalu dibutuhkan ya. Jadi ada beberapa makanan yang memang merangsang ya, mungkin seperti kita tahu seperti daun katuk gitu ya, boleh-boleh aja. Cuma kalau ASI booster, kalau tidak diperlukan banget, biasanya tidak disarankan gitu ya. Ya paling kembali lagi kita bahagia, perlekatannya baik, terus abis itu tidak perlu terlalu banyak suplemen-suplemen. Kalau misalnya ada susu-susu yang mau diminum juga boleh ya. Kalau untuk ASI booster suplemen itu mungkin agak jarang ya kita sarankan. Kalau misalnya memang ibunya udah ngerti caranya menyusuinya, terus abis itu bagaimana cara lebih bahagianya, insya Allah biasanya sih lancar ya, nggak perlu suplemen lagi gitu. Oke, mungkin ini banyak yang salah kaprah juga mengartikan ASI booster sama dengan suplemen gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ASI booster itu bisa dengan makan yang enak, dengan healing, jalan-jalan ya dok ya. Jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya dengan kita di rumah sambil kita megang baby kita itu juga sebenarnya booster juga loh. Jadi nggak harus ASI booster yang dari luar ya. Tapi kayak kita cari sendiri gimana caranya. Oh seperti ini. Mungkin ada beli barang-barang apa buat baby yang kita bikin happy aja gitu ya. Nggak harus yang kita berupa suplemen gitu. Karena banyak juga membuktikan nggak ada gunanya juga gitu loh. Oke, jadi buat mom semua juga jangan menggantungkan kesuksesan mengasihinya kepada booster aja ya dok ya. Iya betul. Bisa juga dengan hal-hal lain yang bisa bikin moms happy, dan juga tentunya dengan bantuan peran ayah juga tadi untuk mendukung keberhasilan menyusui. Nah kemudian dokter, ini jadi banyak banget pertanyaan juga ya dok ya. Kalau biasanya nih tadi dokter menyebutkan ada salah satu masalah yang bisa menghambat ASI, itu salah satunya adalah tadi obesitas. Nah ini terkait dengan fisiknya ibu nih dok. Ada yang membandingkan dengan ibu yang ukuran payudaranya kecil, berarti nanti menyusuinya beda nih sama ibu yang dia payudaranya besar, berarti bisa menghasilkan produksi banyak. Kalau dari dokter sendiri seperti apa dok? Oh iya, oke. Jadi ini juga jadi problem ya. Payudara kecil, payudara besar, puting kecil, puting besar gitu ya. Satu, kalau payudara kecil bukan berarti tidak bisa menyusui dengan baik dan benar atau mempengaruhi kiat sukses mengasihi. Seperti itu. Mau payudaranya kecil, kalau misalnya memang produksinya bagus, lancar, tahu gimana cara berhasil untuk mengasihi pun akan tetap bisa dibandingkan payudara yang besar. Ada juga payudara yang besar juga, karena produksinya juga belum tentu sebanyak payudara yang kecil gitu ya. Jadi banyak kok ibu-ibu yang memang badannya kecil, payudaranya kecil, ternyata ASInya banyak gitu. Ya itu emang tergantung gitu ya. Sama kayak puting. Kadang ada ibu-ibu yang ngeluh, dok ini puting saya kecil loh, nggak ada loh. Ini gimana ngasih ASInya gitu ya. Saya kasih tahu kalau menyusui itu bukan dari puting ya. Jadi kalau misalnya menyusui dari puting, justru malah itu yang bikin lecet. Karena kalau di ujung doang gitu, perlekatannya itu artinya tidak bagus gitu ya. Justru menyusui itu adalah dari seluruh payudara mengikuti areola, besarnya areola gitu. Jadi untuk stimulasi di areola itu untuk supaya ASInya juga semakin banyak keluar gitu. Jadi untuk anatomi payudara itu kalau misalnya tidak ada bentuk yang memang lain dari biasanya, itu biasanya tetap masih bisa menyusui begitu. Oke, jadi sebenarnya itu nggak berpengaruh ya dok ya? Iya. Nah dokter, selanjutnya pertanyaannya terkait dengan ini, banyak banget juga yang nanya tentang pantangan. Ini sebagai ibu hamil dan melahirkan itu biasanya banyak banget terpapar tentang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus begini, harus begitu. Nah kalau dari dokter sendiri, sebenarnya ibu menyusui itu punya pantangan nggak sih dok? Nggak ada, kecuali ada riwayat alergi ya, itu yang paling harus diperhatikan. Semisal bapak ibunya ada alergi yang berat ya, alergi obat, alergi makanan apa, seperti itu. Karena apa yang ibunya makan itu akan lewat ASI, akan masuk ke dalam ASInya dan keminum sama anaknya.
semuanya. Jadi kalau untuk tantangan sebenarnya secara general nggak ada ya. Apalagi kalau bilang nggak boleh makan cabai, nanti anaknya mencret, nggak, itu mitos gitu ya. Kalau yang paling menarik itu minum kopi sebenarnya. Tapi ternyata nggak apa-apa. Waktu kita hamil pun juga kalau minum kopi pun juga ada batas atas ya, batas bawah seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah melahirkan pun nggak apa-apa. Bahkan tidak membuat si bayi ini jadi nggak tidur gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Kalau dari saya sih yang paling sering dengar tuh nggak boleh minum es, dok. Katanya kalau minum es nanti susunya dingin terus bayinya jadi flu, dok. Oh, itu kalau mitos es itu dari hamil aja udah ada ya. Katanya kalau minum es nanti anaknya gendut. Salah, kalau es gula pasti. Tapi kalau esnya air putih biasa nggak ada masalah. Ya terus ini juga saya baru dengar malah esnya malah bikin suhunya apa Mbak? Jadi asinya dingin. Jadi dingin. Asi itu dikonsumsi dingin boleh loh, jangan salah. Tidak harus hangat ya. Jadi setelah misalnya ada ibu yang merah, habis itu dimasukin ke kulkas, mau diangetin nggak harus sampai anget pun boleh. Yang penting kualitasnya tetap terjaga ya, dok ya. Betul, taruh di suhu ruangan kita punya batas-batas waktu ya. Setelah keluar dipompa atau setelah keluar dari kulkas itu kita punya batas waktu juga. Oke, nah dokter, kemudian nih pertanyaan terakhir nih, bagaimana caranya untuk bisa memaintain produksi ASI kita tetap bisa mencukupi kebutuhannya si kecil? Karena produksi ASI itu kan katanya mengikuti dengan demand-nya si kecil ya, dok. Lalu ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan supaya produksinya bisa tetap terus mencukupi kebutuhannya anak? Sebenarnya ASI itu kan betul ya, mengikuti kebutuhan si bayi. Kalau misalnya bayinya prematur, ASInya akan ikut seperti itu. Kalau ASInya anaknya matur, ya ASInya juga ngikut ya. Nanti kan untuk bertambahnya dengan usia, ASI itu kan sebenarnya kebutuhannya semakin sedikit ya. Di antara 0 sampai 6 bulan itu memang dibutuhkan ASI yang cukup, bukan banyak. Jadi banyak mama-mama yang stres. Waduh, nanti ASInya nggak banyak bagaimana? Padahal yang dibutuhkan adalah cukup. Cukup, berat badan bayinya bagus, naiknya sesuai dengan target, sudah. Nggak perlu banyak-banyak yang berlimpah-limpah, tapi cukup saja sudah baik. Nah, untuk kiat-kiatnya ya sama apa yang sudah kita bahas ya. Sebenarnya makan, minum yang cukup, habis itu tingkatkan bonding antara ibu dan anak, lalu mau pijat laktasi boleh, gitu ya. Terus habis itu susui sesuai dengan kebutuhan bayi, dengan perlekatan yang benar. Habis itu support dari keluarga ya. Keluarga itu sebenarnya besar ya, karena kadang suaminya support, tapi mama mertua sama mamahnya bertentangan. Akhirnya apa? Yang satu ngomong kayak gini, udah yang satu support pula, yang satu ASI. Akhirnya mamahnya bingung, akhirnya stres, akhirnya ASInya nggak keluar. Seperti itu. Oke, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dokter Aldila ya terkait dengan kesuksesan mengasihi. Nah, dokter, sebelum kita selesaikan episode kali ini, boleh dong dok dikasih closing statement-nya terkait dengan kesuksesan menyusui untuk para moms semua yang mendengarkan. Oke, jadi untuk para moms yang mau menjadi ibu baru atau yang sudah menjadi ibu, silakan nikmati mengasihi sekarang yang ada, syukuri ASI yang ada. Mungkin kalau sudah ada info-info terkait untuk memperbanyak ASI, bagaimana ASI cukup, silakan dipraktekkan seperti itu. Dan satu lagi tadi saya lupa bahas bahwa inisiasi menyusui ini juga penting ya. Jadi jangan dilupakan proses pada saat melahirkan, kemudian inisiasi segera setelah lahir, kemudian dipertahankan kurang lebih 1 jam. Itu ternyata sangat berpengaruh untuk kiat sukses mengasihi sampai 2 tahun seperti itu, supaya bayinya tumbuh kembangnya baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Aldila atas percakapannya di episode kali ini. Nah, itu dia episode kali ini yang membahas sukses mengasihi. Untuk moms dan dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting atau ingin berbagi cerita, dapat mengirimi kami pesan ke email podcast@kgmedia.id atau follow dan DM Instagram kami di @medio_by_kgmedia dan @nakita_id. Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan meja makan di Spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Selasa dan Kamis yang pastinya seru banget. Akhir kata, saya Elia Amanda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See you moms and dads! Thank you for listening, moms and dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.